Contoh kakakmu yang bayar VVIP ini. Bentak ibuku sambil melempar tagihan ratusan juta ke wajahku. Saat kuakui itu uangku, ayah malah membentak murka, hentikan pembayarannya kalau berani. Aku pun menurutinya. Namun seminggu kemudian, mereka histeris saat diseret paksa ke bangsal kumuh, sementara rahasia gelap kakakku mulai. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, langit Jakarta sedang tumpah. Hujan turun dengan intensitas yang begitu lebat, hingga suara rintiknya di atas atap taksi online terdengar, seperti ribuan kerikil yang dilemparkan dengan marah. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan, Suzana Marta Fredrika terus menatap layar ponselnya yang retak di bagian sudut. Ada sebuah pesan singkat dari ibunya, Titik Puspa, yang dikirim 1 jam lalu. Isinya singkat namun mampu membuat jantung Suzana serasa berhenti berdetak. Ayah serangan jantung. IGD RS Medika Kencana. Sekarang. Medika Kencana bukanlah rumah sakit untuk sembarang orang. Itu adalah tempat di mana biaya parkirnya saja setara dengan makan siang buruh pabrik selama 3 hari. Begitu mobil berhenti di depan lobi yang megah, Suzana langsung berlari menerjang sisa air hujan. Ia tidak peduli bajunya basah kuyup atau rambutnya yang berantakan terkena angin malam. Ia masuk ke dalam lobi yang lantainya terbuat dari marmer Italia, begitu mengkilap hingga ia bisa melihat bayangan wajahnya yang pucat pasi di sana. Di meja administrasi, seorang petugas wanita dengan sanggul rapi dan riasan wajah yang sangat kaku menatap Suzana dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya dingin, seolah-olah sedang memindai apakah orang di depannya ini punya cukup uang untuk menginjakan kaki di sini. Suzana memang hanya memakai kaos oblong rumah yang sudah pudar warnanya dan sandal jepit karet. Di tempat semewah ini, penampilan Suzana tampak sangat tidak pada tempatnya. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Ini meja pendaftaran khusus pasien VIP dan VVIP, ujar petugas itu dengan nada yang merendahkan, tanpa ada senyum sedikit pun. Ayah saya, Benyamin Sueb, baru masuk IGD. Saya mau dia dapat perawatan terbaik yang ada di sini, jawab Suzana dengan napas yang masih tersengal. Petugas itu membuka data di komputernya dengan gerakan lambat yang sengaja dibuat-buat. Bapak Benyamin Sueb sedang diobservasi. Dokter jantung sudah menyarankan untuk segera masuk ruang VVIP agar pemantauan bisa dilakukan secara eksklusif. Tapi Mbak, perlu saya informasikan sebelumnya agar tidak ada kesalahpahaman. Deposit awal untuk kamar VVIP di sini adalah 150 juta rupiah. Harus dilunasi di depan sebelum pasien kami pindahkan dari berangkar IGD. Suzana tertegun. 150 juta. Itu adalah hampir seluruh isi tabungannya yang ia kumpulkan selama 3 tahun bekerja tanpa cuti. Seringkali hanya makan mie instan di kantor agar bisa menabung lebih banyak. Namun, demi ayahnya, ia tidak ragu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengeluarkan sebuah dompet kecil dan menarik sebuah kartu debit berwarna hitam legam, kartu prioritas. Begitu kartu itu diletakkan di atas meja marmer, petugas itu terdiam. Suasana mendadak berubah. Bunyi bip dari mesin EDC menandakan transaksi berhasil. Petugas itu langsung berdiri dan membungkuk hormat. Terima kasih, Ibu Suzana. Mohon maaf, kamar VVIP 701 sudah kami siapkan. Mari, biar perawat kami mengantar Ibu. Suzana duduk sendirian di kursi tunggu IGD yang sepi selama berjam-jam. Tak ada saudara yang datang menelepon, tak ada pesan dari kakaknya. Ia hanya ditemani suara mesin rumah sakit yang berdengung. Sampai akhirnya, suara langkah kaki yang berat dan suara tangisan yang terdengar sangat teatrikal memecah kesunyian koridor. Ibunya, Titik Puspa, datang dengan kerudung sutra yang melambai, diikuti oleh Rano Karno, sang kakak sulung yang tampil klimis dengan jam tangan emas dan aroma parfum mahal yang langsung memenuhi ruangan. Mana ayahmu? Kenapa kamu biarkan dia sendirian di sini? Kamu ini memang anak tidak punya perasaan. Teriak Titik Puspa tepat di depan wajah Suzana, bahkan sebelum ia bertanya bagaimana kondisi suaminya. Suzana berdiri dengan perlahan, mencoba menahan emosinya. Ayah sudah dipindahkan ke VVIP, Bu. Kamar 701. Aku sudah urus administrasinya tadi. Rano Karno langsung memotong dengan suara lantang,
seolah-olah ingin semua orang di koridor itu mendengarnya. Tenang, Bu. Rano tadi sudah telepon direktur rumah sakit ini, kebetulan dia teman main golf Rano. Rano minta supaya ayah diberikan kamar terbaik. Untung Rano cepat bergerak. Kalau mengandalkan Suzana yang lambat ini, mungkin ayah masih telantar di koridor IGD karena tidak punya akses ke orang dalam. Suzana hanya menatap kakaknya dengan pandangan kosong. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari mulut Rano, dan Suzana terlalu lelah untuk sekadar membantah. Kamar 701 lebih menyerupai presidential suite di hotel mewah daripada sebuah kamar rumah sakit. Luasnya hampir 100 meter persegi, dengan ruang tamu pribadi, dapur kecil, dan balkon luas yang menghadap ke arah gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Benyamin Sueb sudah siuman. Meskipun selang oksigen masih terpasang di hidungnya, matanya berbinar melihat kemewahan di sekelilingnya. Luar biasa memang anak sulung ayah, bisik Benyamin dengan suara serak namun penuh kebanggaan saat Rano duduk di samping tempat tidurnya. Kamar ini pasti mahal sekali. Nomor? Ayah tidak sangka bisa merasakan fasilitas semewah ini di hari tua ayah. Kamu benar-benar anak yang berbakti. Titik Puspa yang sedang sibuk memotret sudut-sudut kamar untuk dikirim ke grup WhatsApp arisannya agar teman-temannya iri, langsung menimpali. Iya, Pak. Rano tadi bilang dia harus membatalkan rapat penting dengan investor dari Jepang, hanya untuk memastikan kita dapat kamar ini. Coba lihat televisi itu, besar sekali. Ayah jadi tidak bosan. Tidak sia-sia kita membiayai kuliah Rano sampai sukses begini. Suzana masuk ke kamar sambil membawa sebuah kantong plastik sederhana berisi bubur ayam hangat yang baru saja ia beli dari depan rumah sakit. Yah, ini ada bubur kesukaan ayah dari warung Pak Kumis. Ayah harus makan sedikit supaya obatnya bisa bekerja. Taruh saja di sana, sahut Titik Puspa dengan nada suara yang seketika berubah menjadi dingin dan tajam. Rano sudah pesankan catering khusus dari restoran steak mewah di lantai bawah. Daging wagyu yang sangat lembut, gizinya jauh lebih tinggi daripada bubur murah yang kamu beli itu. Kamu itu kalau tidak bisa bantu biaya rumah sakit, minimal jangan bawa makanan sampah yang bikin malu kalau ada kolega bisnis Rano datang menjenguk ayah. Suzana terdiam, tangannya masih memegang bungkusan bubur yang uap panasnya mulai menghilang. Ia melihat ke arah meja makan di sudut kamar. Di sana sudah berjajar botol-botol air mineral impor yang harga satu botolnya saja bisa untuk makan Suzana seharian. Ia tahu siapa yang sebenarnya membayar semua itu. Bukan Rano. Rano menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Suzana yang tagihannya didebet otomatis dari tabungan gaji Suzana. Rano menyebutnya sebagai biaya operasional keluarga. Namun kenyataannya itu adalah cara Rano menghisap keringat adiknya sendiri demi mempertahankan citra mewahnya. Ibu, ayah, biaya kamar ini 10 juta rupiah per malam. Itu baru biaya sewa kamar, belum termasuk visit dokter spesialis jantung, obat-obatan impor, dan biaya alat bantu napas yang terus berjalan. Suzana mencoba berbicara selembut mungkin, berusaha memasukkan logika ke dalam ruangan yang penuh kepalsuan itu. Mungkin setelah kondisi jantung ayah stabil besok pagi, kita bisa pindah ke kelas 1? Fasilitasnya juga sangat bagus, dan kita bisa menghemat uang itu untuk biaya pemulihan jangka panjang ayah di rumah nanti. Hemat? Kamu bicara soal hemat di saat ayahmu sedang kritis. Benyamin tiba-tiba berteriak, hingga ia terbatuk-batuk hebat. Titik segera mengelus dadanya dengan panik. Benyamin menunjuk wajah Suzana dengan jari yang gemetar. Kamu ini memang anak berhati kecil. Suzana, kamu iri ya lihat kakakmu begitu sukses dan royal pada orang tua? Kamu malu karena tidak bisa memberikan apa-apa selain bubur murah itu? Kalau kamu miskin, ya sudah. Simpan kemiskinanmu itu untuk dirimu sendiri. Jangan ajak-ajak orang tua jadi susah di kelas ekonomi yang isinya orang-orang berisik. Rano Karno tersenyum miring. Sebuah senyum kemenangan yang sangat tipis dan menyebalkan. Sudahlah. Yah, mungkin Suzana memang lagi kesulitan uang. Maklum, gajinya sebagai staf biasa kan tidak seberapa. Biar Rano yang tanggung semuanya. Suzana, kamu diam saja ya. Tidak usah pusing soal tagihan. Fokus saja jadi penonton dan belajar bagaimana caranya menjadi anak yang sukses. Malam semakin larut, dan suasana rumah sakit mulai sunyi. Hanya terdengar suara mesin detak jantung Benyamin yang berbunyi teratur PIP, PIP, PIP. Benyamin dan Titik sudah terlelap di bawah selimut bulu angsa yang tebal.
Suzana tidak bisa memejamkan mata. Punggungnya terasa sangat kaku, karena ia hanya bisa duduk di kursi kayu di lorong luar kamar sejak sore. Ia merasa haus dan memutuskan untuk turun ke lantai dasar, mencari mesin penjual minuman otomatis. Saat ia melewati tangga darurat yang lampunya sedikit redup, ia mendengar suara seseorang yang sedang berbicara dengan nada tinggi dan penuh kecemasan. Suzana berhenti. Ia mengenali suara itu. Itu suara Rano Karno. Suzana mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Di sana, Rano tampak mondar-mandir seperti harimau dalam kandang. Wajahnya yang tadi terlihat begitu berwibawa kini tampak kusut masai, matanya merah, dan ia terus meremas rambutnya dengan frustrasi. "Jangan gila kamu. Jangan berani-berani tarik mobil itu sekarang," bentak Rano ke arah ponselnya. "Saya tahu saya sudah nunggak 3 bulan. Tapi ayah saya sedang di rumah sakit mewah. Saya butuh mobil itu untuk jaga harga diri saya di depan keluarga besar. Kalau tetangga atau saudara lihat saya naik taksi, mau ditaruh di mana muka saya?" Rano terdiam sejenak, mendengarkan orang di seberang telepon bicara. Suaranya mulai mengecil, terdengar memelas. "Iya, saya tahu bunga pinjolnya sudah membengkak. Tolong beri saya waktu seminggu lagi. Saya akan carikan dana segar. Adik saya, si Suzana itu, masih punya simpanan. Saya akan cari cara supaya ibu mendesak dia menyerahkan sisa tabungannya. Tolonglah, cairkan dulu 5 juta malam ini saja untuk biaya makan dan operasional saya di sini. Saya janji akan lunasi semuanya." Suzana menyandarkan tubuhnya ke dinding koridor yang dingin. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena rasa muak yang luar biasa. Ternyata dugaannya selama ini benar. Rano Karno adalah sebuah istana megah yang dibangun di atas pasir. Perusahaannya sudah bangkrut setahun lalu, dan ia bertahan hidup dengan cara menipu orang tua sendiri dan terus-menerus memeras Suzana dengan berbagai alasan. Selama 10 tahun terakhir, Suzana mengirimkan hampir seluruh gajinya ke rekening yang katanya untuk dana masa tua ayah dan ibu, yang dikelola oleh Rano. Ternyata uang itu telah berubah menjadi asap rokok dan biaya sewa mobil mewah, demi pengakuan sosial yang kosong. Suzana memejamkan mata. Rasa sedih yang selama ini ia rasakan mendadak menguap, berganti dengan kemarahan yang membeku. Ia bukan lagi merasa kasihan pada kakaknya, ia merasa sangat jijik. Rano adalah parasit yang memakai baju sutra, dan malam ini, Suzana bersumpah tidak akan membiarkan parasit itu menghisap darahnya lebih lama lagi. Pagi harinya, suasana di dalam kamar VVIP mendadak menjadi sangat tegang. Matahari yang masuk melalui jendela besar kamar itu, seolah tidak mampu menghangatkan dinginnya suasana di dalam. Seorang pria parubaya berseragam sangat rapi dengan emblem Financial Controller, masuk ke kamar didampingi oleh seorang suster kepala yang membawa sebuah map biru berisi rincian tagihan. "Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak Benyamin," ujar petugas keuangan itu dengan suara yang sangat profesional namun tegas. "Kami dari bagian administrasi ingin menyampaikan rincian tagihan sementara untuk tindakan kateterisasi jantung darurat dan pemasangan ring yang dilakukan subuh tadi. Total tagihan Bapak saat ini sudah mencapai angka 285 juta rupiah." Titik Puspa yang sedang menyisir rambutnya langsung berhenti. Ia menatap Rano dengan penuh harapan. "Ayo, nomor. Selesaikan administrasinya. Ayah harus tenang supaya pemulihannya cepat." Rano mendadak batuk-batuk kecil, wajahnya yang tadi ceria seketika berubah menjadi pucat pasi seperti kertas. Ia berpura-pura merogoh saku jasnya, lalu mengecek ponselnya berkali-kali dengan ekspresi panik yang dibuat-buat. "Waduh, Bu, ini benar-benar di luar dugaan. Barusan asisten saya telepon, katanya sistem perbankan di kantor pusat saya sedang mengalami audit besar-besaran oleh kantor pajak. Jadi, semua pengeluaran di atas 50 juta harus menunggu persetujuan Dewan Komisaris dulu. Mungkin butuh waktu 3 atau 4 hari kerja untuk mencairkan dananya." Lalu, dengan gerakan yang sangat licik, Rano menoleh ke arah Suzana yang sedang berdiri diam di dekat jendela. "Suzana, kamu kan ada tabungan dari sisa gajimu bulan lalu. Pakai dulu uangmu ya untuk tutup kekurangan 135 juta ini. Nanti kalau audit kantor Mas sudah selesai, Mas ganti 2 kali lipat. Anggap saja kamu berinvestasi untuk kesehatan ayah. Jangan bilang kamu tidak punya, Mas tahu kamu orangnya hemat." Suzana hanya diam,
menatap lurus ke arah mata kakaknya. Aku tidak punya uang lagi, Mas. Seluruh tabunganku sudah aku pakai untuk membayar deposit 150 juta kemarin malam. Mendengar pernyataan itu, Titik Puspa langsung bangkit dari kursinya dan menghampiri Suzana dengan wajah garang. Kamu bilang apa? Kamu yang bayar deposit? Jangan bermimpi kamu, Suzana. Rano sudah bilang sejak semalam kalau dia yang sudah urus semuanya lewat telepon ke direktur rumah sakit ini. Kamu ini memang anak tidak tahu malu, berani-beraninya mencuri jasa kakakmu sendiri di depan mata ibu. Benyamin Sueb dari tempat tidurnya juga ikut meledak. Ia memukul pegangan tempat tidur rumah sakit itu dengan tangannya yang masih terpasang jarum infus. Suzana Marta Frederica. Lihat kakakmu. Dia sudah begitu pusing memikirkan bisnisnya yang miliaran itu, tapi dia masih menyempatkan diri mengurus ayah di sini. Contoh kakakmu yang bayar rumah sakit VIP ini. Meskipun dia sedang ada kendala teknis perbankan, tapi niat dan kemampuannya sudah terbukti nyata. Kamu cuma anak yang tahu cara menghabiskan nasi di rumah, tapi tidak pernah tahu cara membalas budi orang tua. Kalau kamu memang pelit dan tidak mau bantu, bilang saja. Jangan pakai alasan bohong kalau kamu yang bayar deposit. Dari mana staf rendahan sepertimu punya uang 150 juta? Suzana merasakan dadanya bergemuruh. Segala rasa hormat yang ia simpan untuk ayahnya selama ini mendadak runtuh berkeping-keping. Ia berjalan mendekat ke arah tempat tidur, menatap langsung ke dalam mata Benyamin yang penuh dengan kebencian dan penghinaan kepada dirinya sendiri. Ayah, Ibu, selama 10 tahun ini, aku yang mengirimkan uang ke rekening yang kalian pikir adalah hasil bisnis Mas Rano. Setiap bulan, aku menyisihkan 70% gajiku untuk kalian. Rumah yang kalian tempati sekarang, pajak mobil yang kalian pakai, bahkan baju-baju mewah yang Mas Rano pakai hari ini, semuanya berasal dari uangku yang kalian remehkan ini. Dan deposit 150 juta itu adalah sisa terakhir dari seluruh tabungan masa depanku yang kuhabiskan demi ayah bisa masuk ke kamar mewah ini. Bohong. Dia mulai gila, Bu. Teriak Rano dengan suara melengking tinggi, ia tampak sangat ketakutan rahasianya terbongkar total. Bu, dia memfitnahku karena dia ingin menguasai perhatian kalian. Dia iri karena selama ini ayah dan ibu lebih sayang padaku. Dia cuma staf biasa, dia pasti pinjam uang ke sana-sini hanya untuk bisa pamer di depan kita sekarang. Titik Puspa mendorong bahu Suzana dengan kasar, hingga Suzana terhuyung ke belakang. Benar-benar anak durhaka. Kamu tega memfitnah kakakmu sendiri di saat ayahmu sedang bertaruh nyawa? Kamu mau pamer harta yang sebenarnya tidak ada? Benar-benar memalukan. Benyamin Sueb mengambil gelas air di sampingnya, dan nyaris melemparkannya ke arah Suzana jika tangannya tidak ditahan oleh perawat yang baru masuk. Cukup. Suzana, ayah sudah muak mendengarkan bualanmu yang penuh iri dengki ini. Kamu ingin dianggap sebagai penyelamat keluarga? Kamu ingin kami percaya kalau kamu yang punya uang di sini? Oke. Kalau memang kamu merasa paling berkuasa atas biaya rumah sakit ini, jangan membual. Hentikan saja pembayarannya kalau berani. Biar kita lihat, apa benar rumah sakit ini akan mengusir ayahannya karena bualanmu? Hentikan pembayarannya sekarang juga, biar kita tahu seberapa besar omong kosongmu itu. Suzana terdiam sejenak. Ia melihat wajah ayahnya yang penuh penghinaan, wajah ibunya yang memuja Rano Bakdewa, dan wajah Rano yang diam-diam berkeringat dingin menanti nasibnya. Baik, yah. Kalau itu yang ayah inginkan. Ayah ingin aku membuktikan keberanianku? Ayah ingin aku berhenti, membual, dan menunjukkan siapa yang sebenarnya membiayai napas ayah di ruangan ini. Suzana berbalik menatap petugas keuangan yang masih berdiri terpaku melihat drama keluarga itu. Pak, saya Suzana Marta Frederica. Saya adalah pemilik rekening dan kartu yang membayar deposit awal, dan saya adalah satu-satunya penanggung jawab finansial sah untuk pasien ini di sistem kalian. Mulai detik ini, jam ini, saya secara resmi mencabut seluruh jaminan pembayaran saya atas nama Bapak Benyamin Sueb. Seluruh ruangan itu mendadak menjadi sangat sunyi. Begitu sunyi hingga suara AC yang menderu pelan terdengar sangat jelas. Segala tagihan yang timbul mulai detik ini, silakan Bapak tagihkan langsung kepada pasien atau kepada Bapak Rano Karno, sang pengusaha sukses yang ada di sana. Lanjut Suzana dengan nada suara yang begitu dingin hingga mampu membuat siapapun merinding. Dan tolong,
Jika sampai jam 12 siang ini tidak ada pelunasan untuk tagihan 135 juta itu, silakan lakukan prosedur pindah paksa ke bangsal umum sesuai kebijakan rumah sakit ini bagi pasien yang tidak mampu bayar. Saya tidak akan bertanggung jawab lagi atas 1 rupiah pun biaya di sini. Suzana mengambil tasnya, menatap ibunya untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang penuh luka. Selamat menikmati kemewahannya, Bu. Mas Rano, silakan gunakan koneksi direktur dan dana korporatmu untuk menyelamatkan ayah. Aku pergi. Suzana melangkah keluar dari kamar VVIP itu dengan kepala tegak, meskipun air mata mengalir di pipinya. Ia berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang panjang, merasa seolah-olah sebuah rantai besar yang selama ini membelit lehernya baru saja terputus. Di dalam lift, ia mengeluarkan ponselnya, masuk ke aplikasi perbankan, dan mematikan semua akses kartu kredit tambahan untuk Rano dan ibunya. Ia ingin melihat seberapa kuat kebohongan Rano bisa bertahan tanpa uangnya. Sementara itu, di kamar 701, Rano Karno mulai gemetar hebat saat petugas keuangan mendekatinya dengan mesin EDC, menagih janji yang tidak mungkin bisa ia tepati. Suzana Marta Fredrika melangkah keluar dari lobi RS Medika Kencana dengan langkah yang terasa sangat ringan, seolah-olah beban beton seberat 1 ton yang selama ini ia pikul di pundaknya baru saja diangkat paksa. Di belakangnya, pintu kaca otomatis itu berdesis halus saat tertutup, memutus aliran udara dingin beraroma karbol mewah dan parfum mahal dari dalam gedung. Di luar, sisa-sisa hujan malam masih terasa di udara yang lembab. Suzana berhenti sejenak di bawah kanopi besar, memejamkan mata, dan menghirup udara malam yang sedikit berbau tanah. Baginya, udara ini jauh lebih jujur daripada kemewahan palsu di kamar 701. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel yang layarnya masih menyala. Sebuah notifikasi perbankan muncul seperti palu hakim yang diketuk. Otorisasi pembayaran otomatis untuk RS Medika Kencana telah dinonaktifkan atas permintaan pemilik akun. Suzana menatap layar itu dengan senyum getir. Selama bertahun-tahun, ia adalah fondasi yang menjaga agar istana pasir keluarganya tidak runtuh diterjang ombak. Ia adalah orang yang diam-diam membayar cicilan rumah, tagihan listrik, hingga pajak mobil yang dikendarai Rano Karno dengan sombongnya. Malam ini, ia memutuskan untuk meruntuhkan istana itu sendiri. Sementara itu, di dalam kamar VVIP yang luasnya hampir setara dengan rumah tipe 36, suasana yang tadinya tenang mendadak berubah menjadi sangat tegang. Pak Hendrawan, sang petugas keuangan rumah sakit yang selalu tampil rapi dengan setelan jas hitamnya, masih berdiri mematung di tengah ruangan. Ia memegang map biru berisi rincian tagihan dengan ekspresi yang tidak lagi ramah. Di depan matanya, ia melihat seorang pria yang baru saja dicabut jaminan finansialnya. "Maaf, Bapak Rano Karno," suara Pak Hendrawan terdengar datar namun berwibawa, jenis suara yang membuat orang-orang yang berhutang merasa terpojok. "Berdasarkan sistem kami, Ibu Suzana baru saja mencabut seluruh otorisasi pembayaran otomatis. Ini berarti, tagihan yang berjalan sebesar 135 juta rupiah untuk tindakan jantung Bapak Benyamin pagi ini menjadi tanggung jawab Bapak sepenuhnya. Kami memerlukan jaminan dana baru dalam 1 jam ke depan." Rano Karno tertawa canggung. Suaranya terdengar sedikit melengking, sebuah tanda bahwa ia sedang sangat panik namun berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Ia mengusap lehernya yang mulai berkeringat dingin, meskipun suhu ruangan diatur pada 20 derajat Celcius. "Halah, Pak Hendrawan, jangan terlalu kaku begitu. Adik saya itu memang orangnya suka bercanda. Dia cuma sedang kelelahan karena kurang tidur, jadi agak sedikit emosional. Bapak tahu sendiri kan bagaimana perempuan kalau sedang lelah? Begini saja, Bapak kembali dulu ke ruangan. Besok pagi jam 9, saya sendiri yang akan turun ke bagian administrasi untuk menyelesaikan semuanya. Saya harus menghubungi manajer keuangan saya dulu untuk mencairkan dana dari deposito korporat." Pak Hendrawan tidak bergeming. Ia sudah terlalu sering mendengar alasan seperti itu selama 10 tahun bekerja di bagian keuangan rumah sakit elit. "Maaf, Pak Rano. Kebijakan untuk kelas VVIP sangat ketat. Tanpa adanya penanggung jawab yang memiliki dana aktif di sistem kami, fasilitas kamar ini tidak bisa dipertahankan. Jika dalam 1 jam tidak ada kepastian, kami terpaksa harus menurunkan status layanan pasien." Puspa, yang sejak tadi duduk di sofa kulit sambil mengipasi dirinya sendiri,
mulai merasa tidak enak. Ia menatap anak sulungnya dengan tatapan mendesak. No, sudahlah. Jangan banyak bicara lagi. Cepat keluarkan kartu kreditmu yang lain. Kamu kan punya banyak kartu emas itu. Bayar saja sekarang biar orang ini pergi dan tidak mengganggu istirahat ayahmu. Malu dilihat tetangga kalau kita didebat soal uang begini. Rano semakin terpojok. Tangannya masuk ke saku jas, meraba dompetnya yang sebenarnya kosong melompong. Ia tahu semua kartu kredit di dalamnya sudah mencapai batas limit. Bahkan ada yang sudah diblokir karena menunggak 3 bulan. Sabar, Bu. Masalahnya token bank Mas sedang disinkronisasi ulang oleh pusat. Kantor sedang melakukan maintenance global. Tidak semudah itu memindahkan uang miliaran rupiah dalam waktu sekejap. Benyamin Sueb yang berbaring di tempat tidur mulai terbatuk-batuk kecil. Matanya yang sayu menatap Rano dengan tatapan yang sangat membebani. Di mata Benyamin, Rano adalah pahlawan, direktur sukses, dan pemberi segala kemewahan. Benyamin tidak pernah tahu bahwa pahlawannya itu sebenarnya hanyalah seorang pecundang yang hidup dari mencuri gaji adiknya sendiri. Malam itu benar-benar menjadi malam yang paling menyiksa bagi Rano Karno. Setelah ia berhasil memelas kepada Pak Hendrawan untuk memberikan waktu hingga pukul 8 pagi dengan jaminan KTP aslinya, Rano menghabiskan waktu berjam-jam di balkon kamar VVIP yang menghadap ke arah gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Namun, ia tidak sedang menikmati pemandangan. Pikirannya kalut. Ia merasa seperti seorang terpidana mati yang sedang menghitung detik-detik menuju eksekusi. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari daftar kontak. Ia mencari nama-nama rekan bisnis, teman main golf, hingga mantan pacarnya yang dulu sering ia traktir menggunakan uang Suzana. Ia mulai menelepon satu persatu dengan suara yang dikecilkan agar tidak terdengar ibunya yang ada di dalam. Halo, Men? Nyaman? Ini Rano. Apa kabar? Begini Men, aku ada urusan mendadak sekali. Bisa pinjam 50 juta dulu? Besok pagi jam 10 aku kembalikan 70 juta. Lagi ada kendala teknis di bankku, bisik Rano dengan nada yang sangat memelas. Di seberang telepon, terdengar suara tawa sinis. Wah, Rano Karno sang direktur besar pinjam uang? Bukannya kamu kemarin baru pamer mobil baru di Instagram? Maaf no, hutangmu yang tahun lalu saja belum lunas. Jangan telepon aku lagi kalau cuma mau pinjam uang. Klik. Sambungan diputus. Rano mencoba menelepon teman yang lain, namun hasilnya sama. Ada yang tidak mengangkat, ada yang beralasan sedang di luar negeri, bahkan ada yang langsung memaki karena Rano sering membawa nama mereka untuk urusan hutang piutang. Reputasi Rano sebagai pengusaha sukses ternyata hanyalah sebuah fatamorgana yang sudah lama diketahui oleh lingkaran pertemanannya. Mereka semua tahu Rano adalah tong kosong. Di dalam kamar, Titik Puspa terus-menerus menggerutu tentang Suzana. Anak itu benar-benar sudah dirasuki setan. Pak, bisa-bisanya dia mempermalukan kita begini. Padahal Rano sudah memberikan segalanya buat kita. Nanti kalau kamu sudah sembuh, jangan beri dia ampun. Kita harus beri dia pelajaran bahwa dalam keluarga ini, Rano adalah yang utama. Benyamin hanya diam. Matanya menatap langit-langit plafon yang dihiasi lampu kristal kecil, tidak menyadari bahwa itu adalah jam-jam terakhirnya bisa menikmati kemewahan itu. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil yang sunyi di pinggiran kota, Suzana duduk di depan laptopnya. Ia sedang membuka semua sejarah transaksi perbankannya selama 5 tahun terakhir. Ia mencetak satu persatu bukti transfer yang ia kirimkan ke rekening Rano. Totalnya fantastis. Miliaran rupiah. Uang itu seharusnya cukup untuk membelikan orang tuanya rumah baru dan asuransi kesehatan kelas dunia. Namun, ia melihat fakta yang menyakitkan di depan mata. Uang itu habis untuk membayar cicilan apartemen rahasia Rano, tagihan klub malam, dan hutang judi online. Suzana menarik napas panjang, menatap foto keluarganya di atas meja. Maafkan aku, ya, Bu, tapi kalian harus melihat wajah asli pahlawan kalian malam ini. Pukul 8 pagi yang cerah, namun bagi penghuni kamar 701, udara terasa sangat mencekam. Pintu kamar diketuk dengan sangat keras, sebuah ketukan yang tidak lagi membawa keramahan layanan VVIP. Pak Hendrawan masuk kembali, kali ini tidak sendirian. Ia didampingi oleh 2 orang petugas keamanan berseragam lengkap
dan seorang dokter spesialis jantung yang sejak tadi malam belum menerima bayaran visit. Selamat pagi. Bapak Rano Karno, waktu yang kami berikan sudah habis setengah jam yang lalu, ujar Pak Hendrawan dengan nada yang sangat tegas, hampir kasar. Kami sudah melakukan pengecekan di sistem perbankan kami, dan belum ada dana masuk atas nama Bapak Benyamin Sueb. Selain itu, kami mendapatkan laporan dari bagian administrasi bahwa kartu kredit tambahan yang Bapak coba masukkan secara paksa lewat suster jaga tadi subuh, telah ditolak secara permanen oleh bank penerbit. Puspa yang sedang merapikan riasan wajahnya langsung berdiri tegak. Apa? Ditolak? Bagaimana mungkin? Anak saya ini kolega penting bank itu. Pasti mesin edisi kalian yang rusak. Maaf, Ibu. Kartu itu diblokir langsung oleh pemilik akun utama, Ibu Suzana Marta Fredrika, karena adanya indikasi penggunaan tanpa izin, jawab Pak Hendrawan sambil menatap tajam ke arah Rano yang kini tampak layu. Dokter spesialis itu maju ke depan, ia tampak tidak senang karena waktunya terbuang. Bapak Benyamin, saya harus menyampaikan hal yang sangat penting. Karena tidak adanya kepastian pembayaran, kami terpaksa harus menghentikan pemberian obat-obatan kategori A-class dan menggantinya dengan obat-obatan generik standar. Kami juga harus menghentikan penggunaan alat monitor hemodinamik otomatis, karena biaya sewanya per jam sangat mahal. Sesuai prosedur, karena deposit sudah habis, Bapak harus segera mengosongkan kamar ini dalam 1 jam ke depan. Benyamin Sueb mencoba bangun, wajahnya yang tadi tenang kini tampak sangat panik. Rano, jelaskan pada ayah, kenapa ini bisa terjadi? Kamu bilang kamu direktur. Kamu bilang kamu punya uang banyak. Kenapa untuk biaya rumah sakit saja kamu tidak bisa bayar? Rano gemetar hebat. Ia berdiri di pojokan kamar, mencoba menghindari tatapan ayahnya yang penuh tuntutan. Anu, yah, ini semua gara-gara Suzana. Dia itu hacker. Yah, dia pasti sudah menyusup ke sistem perusahaanku dan membekukan semua asetku. Dia ingin kita hancur karena dia cemburu pada kesuksesanku. Puspa pun ikut berteriak. Benar itu, Pak. Suzana itu memang pendendam dari dulu. Dia mau kita menderita. Pak Hendrawan menggelengkan kepala. Maaf, Ibu, Bapak. Tidak ada hacker di sini. Yang ada hanyalah fakta bahwa Ibu Suzana sudah tidak bersedia lagi menjadi donatur untuk keluarga ini. Dan berdasarkan sisa dana yang tersisa dari deposit awal, Bapak Benyamin hari ini juga harus pindah ke bangsal kelas 3. Mendengar kata, bangsal kelas 3, Benyamin Sueb seolah-olah tersambar petir di siang bolong. Baginya, bangsal kelas 3 adalah tempat yang kumuh, panas, dan hanya untuk orang-orang yang tidak punya harga diri. Ia membayangkan dirinya harus berbagi ruangan dengan 10 orang asing, mendengarkan erangan kesakitan orang lain, dan mencium aroma rumah sakit yang menusuk hidung tanpa AC. Rano Karno, yang sudah kehilangan akal sehatnya, mencoba melakukan langkah putus asa terakhir. Ia berlari keluar kamar, mencari keberadaan Suzana di seluruh area rumah sakit. Ia menelepon adiknya itu berkali-kali, namun panggilannya selalu dialihkan ke pesan suara. Ia mulai mengirimkan rentetan pesan singkat yang isinya campur aduk antara ancaman dan permohonan yang menjijikan. Suzana, buka blokir kartunya sekarang juga. Ayah bisa mati kalau dipindahkan ke bangsal kumuh. Kamu mau dicap sebagai anak durhaka selamanya karena membunuh ayahmu sendiri? 1 menit kemudian, pesannya berubah menjadi sangat memelas. Dek, tolong Mas. Mas sedang jatuh tempo bisnisnya. Tolong selamatkan muka Mas di depan ayah dan ibu sekali ini saja. Mas akan ganti semua uangmu, Mas akan beri kamu bunga tinggi. Tolong, Mas akan sujud di kakimu kalau kamu bayar tagihan ini sekarang sebelum perawat mengusir kita. Suzana hanya membaca pesan-pesan itu dari sebuah kafe kecil di seberang rumah sakit. Ia memperhatikan gedung megah itu dari balik jendela kaca yang besar, sambil menyesap kopi hitamnya yang pahit. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, sejauh mana kebohongan Rano akan mampu menahan beban kenyataan yang menghantam. Di dalam kamar 701, para perawat mulai bekerja dengan sangat cepat dan tidak peduli lagi pada kenyamanan pasien. Mereka mulai melepaskan kabel-kabel monitor yang tidak terlalu vital dengan gerakan yang sedikit kasar. Televisi besar yang tadi menyala menunjukkan berita ekonomi dimatikan secara sepihak. Sofa kulit yang tadinya nyaman kini,
Segera dibersihkan dengan cairan disinfektan untuk pasien baru yang kabarnya sudah mengantre di lobi. Puspa menangis meraung-raung, mencoba menghalangi suster yang sedang memasukkan baju-baju Benyamin ke dalam tas plastik, bukan lagi ke dalam koper-koper mewah, karena koper itu ternyata milik Rano yang juga harus segera dibawa pergi. Rano, mana teman direkturmu itu? Telepon dia. Katakan pada mereka siapa kita. Jangan biarkan mereka memperlakukan ayahmu seperti sampah. Teriak Benyamin dengan sisa tenaga di suaranya yang parau. Rano masuk kembali ke kamar dengan wajah yang benar-benar hancur, rambutnya acak-acakan, jasnya sudah tidak rapi lagi. Dia tidak bisa dihubungi, yah. Sepertinya dia sedang ada kunjungan mendadak ke luar negeri. Bohong. Suara itu terdengar sangat tenang namun mampu membungkam seluruh teriakan di ruangan itu. Susana Marta Fredrika berdiri di ambang pintu. Kali ini ia mengenakan pakaian yang rapi dan profesional, jauh berbeda dengan penampilannya saat pertama kali datang. Ia berjalan perlahan mendekati tempat tidur ayahnya, mengabaikan tatapan tajam ibunya yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Ia meletakkan sebuah map coklat besar di atas pangkuan ayahnya. Kolega yang Mas Rano maksud itu tidak pernah ada. Yah, direktur rumah sakit ini bahkan tidak tahu siapa itu Rano Karno. Ini, silakan ayah baca sendiri, ujar Susana dengan suara yang sangat stabil. Ini adalah bukti mutasi rekening selama 5 tahun terakhir. Uang yang aku percayakan pada Mas Rano untuk ditabung sebagai dana masa tua ayah dan ibu, semuanya habis dipakai dia untuk judi online, membayar sewa apartemen mewah untuk simpanannya, dan mencicil mobil yang sekarang mau ditarik pihak leasing. Tidak ada investasi, tidak ada tabungan. Ayah dan ibu selama ini hidup dari uang yang Mas Rano curi dari kerja kerasku. Benyamin mengambil kertas-kertas itu dengan tangan yang gemetar hebat. Matanya membelalak saat melihat deretan angka keluar yang sangat besar, semuanya ditujukan untuk kepentingan pribadi Rano. Tagihan hotel bintang 5 di Bali saat Rano pamit ada, rapat bisnis, pembelian perhiasan untuk perempuan yang bukan ibunya, dan bunga hutang pinjaman online yang menumpuk. No, ini apa? Jawab ayah. Apa benar ini uang adikmu? Suara Benyamin terdengar sangat rendah dan mengandung amarah yang luar biasa. Rano langsung jatuh terduduk di lantai, ia bersujud di bawah kaki ayahnya. Yah, itu untuk modal bisnis. Yah, masalahnya bisnisnya sedang macet. Aku cuma pinjam sebentar dan akan kukembalikan kalau sudah cair. Waktu seolah tidak mau berkompromi dengan drama keluarga itu. Jam dinding besar di lorong menunjukkan pukul 10 pagi. Pihak administrasi rumah sakit tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena pasien VVIP berikutnya sudah menunggu di lobi utama dengan deposit tunai di tangan. 2 orang perawat pria berbadan tegap masuk ke dalam kamar dengan membawa brankar, tempat tidur dorong, standar yang sudah tua. Alasnya keras, besinya berkarat di beberapa sudut, dan roda-rodanya mengeluarkan suara berderit yang menyayat telinga setiap kali bergerak. Maaf, Bapak Benyamin. Waktunya sudah habis. Saatnya pindah kelas, ujar perawat itu dengan nada datar, tanpa ada lagi senyum atau rasa hormat yang tadi mereka tunjukkan. Puspa mencoba menghalangi brankar itu dengan tubuhnya. Jangan, suami saya belum pulih benar. Dia tidak bisa ditaruh di tempat berisik. Dia harus tenang. Kalian ini tidak punya hati nurani ya? Kalau begitu, silakan Ibu atau Bapak Rano selesaikan pembayaran kekurangan tagihan 135 juta rupiah sekarang juga di kasir. Detik ini juga. Jika uangnya masuk, Bapak Benyamin tetap di sini, tantang Pak Hendrawan yang berdiri mengawasi dari belakang pintu. Puspa terdiam 1000 bahasa. Ia menatap Rano yang masih menangis bersujud di lantai, lalu menatap Susana yang berdiri tegak seperti batu karang di tengah badai. Baru menyadari, dengan rasa sakit yang luar biasa di dadanya, bahwa selama ini ia telah memuja seorang penipu dan menginjak-injak anak yang selama ini menjadi sumber hidup mereka. Benyamin Sueb dipindahkan secara paksa. Ia tidak lagi digendong dengan hati-hati oleh tim medis khusus. Tubuhnya yang lemah diangkat begitu saja ke atas brankar besi yang dingin dan keras itu. Saat brankar didorong keluar dari kamar 701, melewati lorong VVIP yang sunyi, harum, dan mewah, Benyamin menutupi seluruh wajahnya dengan kain spray tipis yang sudah agak kusam. Ia merasa sangat terhina. Ia melihat beberapa kerabat jauh dan tetangga kampungnya yang baru saja datang menjenguk sedang berdiri di lobi bawah.
Mereka menatap bingung dan saling berbisik saat melihat Benyamin tidak didorong ke arah lift utama yang dilapisi emas, melainkan ke arah lift barang yang terletak di bagian belakang gedung. Brancar itu turun ke lantai paling bawah, melewati area gudang yang lembab dan dapur yang berisik, menuju ke gedung lama yang belum direnovasi selama puluhan tahun. Di sana, udaranya terasa sangat berbeda. Bau karbol yang menyengat bercampur dengan bau obat-obatan murah dan aroma keringat manusia. Suara tangisan bayi dari bangsal sebelah bersahutan dengan suara batuk pasien-pasien lain yang tidak berhenti. Tidak ada AC di sana, hanya ada beberapa kipas angin tua yang berputar lambat di langit-langit, mengeluarkan suara mendecit yang memekakan telinga seolah mengejek nasib mereka. "Selamat datang di bangsal kelas 3, Bapak Benyamin," ujar perawat sambil mendorong Brancar ke sebuah sudut ruangan yang pengap. Ruangan itu hanya dibatasi oleh tirai kain berwarna kuning kusam yang sudah robek di bagian bawahnya, dan penuh dengan noda-noda kecoklatan. Di samping kanan Benyamin, ada seorang pasien kecelakaan yang terus-menerus mengerang kesakitan dengan perban yang sudah kotor. Di samping kirinya, ada sebuah keluarga besar yang sedang duduk lesehan di lantai sambil makan nasi bungkus, membuat ruangan terasa semakin sempit, berisik, dan pengap. Benyamin Sueb, pria yang tadinya menghina Suzana dengan sebutan membual, kini harus berbaring di tempat yang paling ia takuti sepanjang hidupnya. Puspa duduk di sebuah kursi plastik kecil yang salah satu kakinya sudah hampir patah di samping tempat tidur. Ia merasa sangat kecil, sangat terhina, dan sangat malu saat ia melihat Suzana berdiri di depan tirai pembatas, menatap mereka dengan tatapan datar. "Suzana, tegas sekali kamu lakukan ini pada orang tuamu sendiri? Di mana hati nuranimu sebagai anak? Kenapa kamu biarkan ayahmu di tempat seperti ini?" bisik dengan suara yang pecah oleh tangis penyesalan yang terlambat. "Aku tidak melakukan apa-apa pada kalian, Bu. Aku hanya menuruti perintah ayah secara mutlak," jawab Suzana dengan nada yang sangat tenang, tanpa ada emosi kemarahan lagi. "Ayah bilang aku jangan membual. Ayah bilang aku harus menghentikan pembayaran kalau aku memang merasa paling benar. Aku hanya menjadi anak yang sangat penurut hari ini. Bukankah itu yang kalian inginkan selama ini? Anak yang tidak banyak bicara dan selalu menurut pada perkataan orang tua." Suzana kemudian berbalik dan melangkah pergi menyusuri lorong bangsal yang ramai dan kotor itu. Ia meninggalkan Rano yang masih kebingungan mencari colokan listrik untuk mengisi daya ponselnya yang mati agar bisa mencari hutangan baru, dan meninggalkan kedua orang tuanya yang kini harus menghadapi kenyataan pahit di tengah kebisingan dan hawa panas bangsal kelas 3. Suzana tahu, minggu depan ketika biaya bangsal pun tak mampu mereka bayar, mereka akan tahu siapa pahlawan yang sebenarnya. Bau karbol murahan yang tajam, pekat, dan menusuk indera penciuman adalah hal pertama yang menyambut kesadaran Benyamin Sueb. Saat kain sprei putih yang sudah mulai menguning dan kasar itu dibuka dari wajahnya oleh seorang perawat, Benyamin merasa dunianya seolah terbalik. Ia mengerjapkan matanya berkali-kali, berusaha menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya lampu neon yang berkedip-kedip tidak stabil di langit-langit plafon yang penuh dengan noda bekas rembesan air hujan dan sarang laba-laba di sudutnya. Tidak ada lagi wangi aromaterapi lavender yang menenangkan seperti di lantai 7 gedung utama. Tidak ada lagi keheningan eksklusif yang membuatnya merasa seperti raja. Yang ada di sini hanyalah hiruk-pikuk suara manusia yang bercampur aduk dengan deru kipas angin tua. Benyamin mencoba menoleh, namun lehernya terasa kaku. Di sisi kanannya, seorang pasien pria tua sedang batuk tanpa henti, sementara di sisi kirinya, seorang anak kecil menangis kencang karena takut melihat jarum suntik. "Ini tempat apa? Kenapa kotor dan berisik sekali?" Suara Benyamin terdengar parau, pecah oleh rasa kaget yang luar biasa. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun kasur tipis yang ia tiduri terasa sangat keras, membuat tulang punggungnya sakit. Ia merasa seolah-olah sedang berbaring di atas papan kayu yang hanya dilapisi kain tipis. "Bangsal kelas 3, unit Cempaka, Pak. Silakan istirahat dulu. Jadwal pengecekan tensi baru akan dilakukan 2 jam lagi oleh suster jaga," jawab perawat itu dengan nada datar, tanpa ada senyum sedikit pun. Setelah meletakkan papan rekam medis di ujung tempat tidur besi yang berkarat, perawat itu langsung meloyor pergi tanpa menoleh lagi. Apalagi membantu Benyamin membenarkan posisi bantalnya yang sudah kempis dan berbau apek. Puspa berdiri mematung di samping tempat tidur. Wajahnya yang biasanya penuh dengan sapuan bedak mahal kini tampak pucat dan ngeri. Ia menatap ke sekeliling dengan pandangan yang sulit dipercayai. Ruangan itu sangat luas, tanpa sekat tembok,
berisi hampir 30 tempat tidur yang hanya dipisahkan oleh tirai kain kusam yang sudah robek di bagian bawahnya. Di sebelah kanan mereka, seorang pria parubaya dengan kaki digips sedang mengerang kesakitan dengan suara rendah, sementara keluarganya duduk lesehan di lantai semen sambil mengupas jeruk dan membuang kulitnya sembarangan. Di sebelah kiri, segerombolan pembesuk sedang tertawa keras sambil menyantap nasi bungkus dengan lahapnya, menyebarkan aroma sambal terasi dan bau keringat yang sangat tajam ke seluruh area bangsal. No, Rano Karno, kenapa kita dibawa ke gudang manusia seperti ini? Titik Puspa akhirnya meledak. Ia berteriak histeris hingga suaranya melengking tinggi, membuat beberapa pasien lain menoleh dengan tatapan terganggu dan penuh amarah. Ia menarik-narik lengan jas Rano yang kini tampak sangat menyedihkan, sebuah jas bermerek yang sudah lecek, bau matahari, dan terkena noda keringat. Kamu bilang kamu punya teman direktur. Kamu bilang uangmu sedang diaudit bank pusat. Kenapa ayahmu ditaruh di tempat kumuh yang bau obat murah ini? Ibu tidak kuat. No, di sini panas sekali, tidak ada AC, ibu bisa pingsan kalau lama-lama di sini. Lihat kursi itu, hanya plastik murahan, bagaimana ibu bisa duduk tenang? Rano Karno tidak menjawab satu patah kata pun. Ia hanya berdiri mematung, kepalanya tertunduk sambil menggenggam ponselnya yang mati total karena kehabisan daya. Wajahnya yang biasanya penuh dengan bualan dan kesombongan kini tampak kosong. Ia merasa ribuan pasang mata di bangsal itu sedang menelanjangi kesombongannya. Rano tahu, tembok kebohongannya bukan lagi sekadar retak, tapi sudah hancur lebur menjadi debu di depan matanya sendiri. Ia berpura-pura sibuk mencari colokan listrik, berusaha menghindari tatapan penuh tuntutan dari ibunya. Malam pertama di bangsal kelas 3 unit, cempaka terasa seperti perjalanan menuju neraka bagi Benyamin Sueb. Udara Jakarta yang lembab dan pengap sama sekali tidak mampu dihalau oleh dua buah kipas angin dinding tua yang bergerak ke kiri dan ke kanan dengan suara mendecit yang memekakan telinga, seolah-olah mesin itu akan copot dari dindingnya kapan saja. Benyamin, yang selama 10 tahun terakhir selalu tidur di kamar dengan suhu stabil 18 derajat Celcius, kini harus merasakan butiran keringat panas mengalir deras di sela-sela lipatan kulitnya. Setiap aliran keringat itu membuat bekas luka operasi jantungnya terasa gatal, perih, dan berdenyut-denyut. Ia merasa tercekik. Oksigen di ruangan ini terasa sangat tipis karena harus dibagi dengan puluhan orang lainnya. Setiap kali ia menarik napas, yang ia hirup bukanlah udara segar, melainkan aroma obat-obatan generik yang tajam, bau badan orang asing, dan uap dari makanan-makanan sisa yang tidak segera dibuang. Ibu, haus. Tolong, ibu, ambilkan minum, bisik Benyamin dengan bibir yang sudah pecah-pecah dan berwarna putih karena dehidrasi. Suaranya hampir tenggelam oleh suara televisi di ujung bangsal yang volumenya disetel kencang oleh pasien lain. Titik Puspa dengan panik mencari-cari botol air mineral mahal yang tadi mereka bawa dari VVIP. Namun ia baru tersadar dengan pedih bahwa semua barang mewah mereka, termasuk tas berisi buah-buahan impor dan perlengkapan mandi kelas atas, tertinggal di lobi atas karena mereka diusir dengan sangat kasar dan terburu-buru. Dengan tangan yang gemetar karena lapar dan lelah, ia terpaksa mengambil gelas plastik buram yang disediakan rumah sakit dan berjalan menuju dispenser air di ujung lorong yang kotor. Ini, Pak, minum dulu sedikit-sedikit supaya tidak tersedak, ujar Titik sambil menyuapi suaminya dengan hati yang hancur berkeping-keping. Air mata Titik jatuh tepat ke pipi Benyamin. Begitu air itu menyentuh lidahnya, Benyamin langsung tersedak. Air itu berbau kaporit yang sangat tajam dan terasa aneh di kerongkongannya. Sangat berbeda dengan air mineral kemasan yang biasa ia minum seharga puluhan ribu per botol. Ia terbatuk-batuk hebat hingga mesin monitor detak jantung sederhana di sampingnya berbunyi tit-tit-tit dengan nada peringatan yang monoton. Di saat yang sama, keluarga pasien di tempat tidur sebelah mulai tertawa terbahak-bahak melihat acara komedi di radio mereka, mengabaikan kondisi kritis Benyamin. Bisa pelan sedikit tidak? Kalian tidak punya perasaannya? Suami saya ini sakit jantung, butuh ketenangan, teriak Titik Puspa dengan sisa-sisa harga diri yang ia miliki. Seorang wanita parubaya dari keluarga sebelah berdiri dan langsung berkacak pinggang di depan Titik. Loh, kalau mau tenang dan eksklusif ya jangan di bangsal rakyat. Nyonya, pindah sana ke hotel atau VVIP kalau punya uang. Di sini semua orang bayar sama, semua orang punya hak buat hiburan. Jangan sok jadi nyonya besar kalau dompetnya kosong. Lihat tuh, dastermu saja sudah kusut. Titik Puspa terdiam 1000 bahasa.
Kata-kata itu menghantam ulu hatinya lebih sakit daripada tamparan fisik manapun. VVP. Tempat yang baru saja ia banggakan kepada teman-teman arisannya lewat foto WhatsApp, kini terasa seperti mimpi indah di kehidupan lain yang baru saja berubah menjadi kenyataan pahit yang mematikan. Ia duduk kembali di kursi plastik, merasa sangat rendah dan tidak berdaya. Keesokan paginya, tepat saat sinar matahari yang panas mulai menyelinap masuk melalui jendela-jendela tinggi yang berkerak debu dan berjamur, Suzana Marta Frederica muncul di ujung koridor unit Cempaka. Kehadirannya seketika mengundang perhatian seluruh penghuni bangsal. Suzana tidak lagi memakai kaos oblong lusuh. Ia mengenakan setelan kerja berwarna biru tua yang sangat elegan, sepatu hak tinggi yang bunyinya berdentum tegas di lantai semen yang retak, dan menjinjing sebuah tas kulit asli yang tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Suzana berjalan perlahan, langkahnya mantap menuju tempat tidur nomor 14. Ia tidak terpengaruh oleh aroma bangsal yang menyengat. Ia meletakkan sebotol air mineral dingin dari merek terbaik, dan sebuah amplop coklat tebal yang tampak sangat rahasia di atas meja nakas besi yang catnya sudah mengelupas. "Selamat pagi, Ayah. Bagaimana istirahatnya semalam? Sudah cukup merasakan bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa yang selama ini Ayah remehkan? Ternyata lantai semen ini tidak sesakit kata-kata Ayah kemarin, kan?" Tanya Suzana dengan nada suara yang sangat stabil, dingin, namun mengandung sarkasme yang dalam. Benyamin tidak menjawab. Ia hanya bisa memalingkan wajahnya yang pucat ke arah tembok, berusaha menutupi rasa malu yang sudah melampaui batas kemampuannya. Ia bahkan tidak berani menatap mata putrinya yang selama ini ia sia-siakan. "Suzana, kamu benar-benar anak yang hatinya terbuat dari batu," bentak Titik Puspa, meski suaranya kini terdengar parau dan lemah. "Cepat bawa ayahmu keluar dari tempat sampah ini. Ibu tahu kamu pasti masih punya simpanan uang rahasia. Jangan sampai ibu mengutukmu karena membiarkan orang tuamu menderita di tempat yang panas dan bau ini. Lihat ayahmu, dia tidak bisa tidur semalaman." Suzana tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Ia mengambil amplop coklat itu dan mengeluarkan tumpukan kertas laporan audit resmi. "Aku kesini bukan untuk membayar tagihan ayah, Bu. Aku kesini untuk membukakan mata kalian yang selama ini dibutakan oleh bualan dan kebohongan Mas Rano. Ibu selalu bilang Mas Rano sukses besar karena bisnis propertinya di Kalimantan yang menghasilkan miliaran, kan? Bahwa dia adalah kebanggaan keluarga yang membiayai semua kemewahan ini? Mari kita lihat faktanya sekarang secara transparan." Suzana menyebarkan beberapa lembar dokumen di atas tempat tidur ayahnya. "Ayah, baca ini baik-baik kalau ayah masih punya tenaga. Ini adalah laporan audit dari perusahaan properti yang sebenarnya aku bangun diam-diam selama 5 tahun terakhir tanpa sepengetahuan kalian. Dan Mas Rano, dia bukan direktur dimanapun. Dia hanyalah seorang staf lapangan yang aku beri tugas untuk mengurus beberapa aset kecil agar dia tidak menganggur dan punya harga diri di depan kalian. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memalsukan tanda tangan ayah untuk menjual aset-aset itu tanpa seizinku. Uang ratusan juta yang dia pamerkan pada kalian setiap bulan sebagai hasil keringatnya, sebenarnya adalah hasil penggelapan modal perusahaan yang aku rintis dengan darah dan air mata." Rano Karno langsung berdiri dari kursi plastiknya, wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam karena malu yang bercampur amarah. "Suzana, berhenti bicara omong kosong. Kamu cuma mau menjatuhkan aku karena kamu cemburu aku lebih disayang ibu dan ayah. Kamu sengaja membuat dokumen palsu ini kan?" "Diam, Mas. Suaramu tidak berguna lagi di sini." Suara Suzana meninggi, penuh dengan wibawa seorang pemimpin. "Ayah, lihat mutasi bank ini. Tanggal 20 bulan lalu, saat ayah bilang butuh uang untuk biaya perbaikan rumah, Mas Rano menarik uang 500 juta dari rekening tabungan hari tua kalian yang aku percayakan padanya. Ayah tahu dipakai untuk apa? Dia kalah judi bola di sebuah situs online ilegal, dan uang itu habis dalam 1 malam hanya untuk melunasi hutang pada rentenir agar nyawanya tidak melayang di pinggir jalan. Dia mempertaruhkan rumah tinggal kalian demi kepuasan sesaat." Ruangan bangsal yang tadinya bising oleh suara orang-orang, mendadak terasa senyap luar biasa bagi keluarga Benyamin Sueb. Suara radio dangdut dari sebelah seolah-olah menghilang, digantikan oleh suara detak jantung Benyamin yang semakin cepat dan tidak beraturan. Dengan tangan yang gemetar hebat, Benyamin meraih lembaran kertas mutasi bank tersebut. Ia menyipitkan matanya yang sudah mulai kabur,
membaca baris demi baris transaksi yang tercatat dengan sangat detail di sana. Setiap angka yang tertera adalah luka baru yang lebih dalam bagi Benyamin. Ia melihat namanya sendiri tercantum sebagai pemilik rekening. Namun ada catatan penarikan tunai lewat ATM di lokasi-lokasi yang sangat mencurigakan, klub malam, kasino luar negeri, dan toko jam tangan mewah. Ia melihat pengeluaran jutaan rupiah untuk reservasi hotel bintang 5 atas nama perempuan-perempuan yang bahkan tidak pernah ia dengar namanya. Ia melihat tagihan bar dan pembelian barang-barang mewah yang dilakukan tepat di hari ulang tahun ibunya, hari di mana Rano bilang dia sedang rapat darurat di luar kota untuk mencari proyek. "No, ini apa? No?" jawab ayah dengan jujur. "Jangan diam saja seperti orang bisu." Suara Benyamin terdengar sangat menyakitkan, seolah-olah ada sesuatu yang hancur di dalam dadanya. "Uang 500 juta itu kan uang yang kamu bilang hasil bonus proyek besar yang kamu kerjakan selama setahun di tengah hutan? Kamu bilang itu jaminan agar ayah dan ibu bisa tenang di masa tua kalau terjadi apa-apa?" Jawab Rano. Rano Karno tidak bisa lagi berdiri tegak. Lututnya seolah berubah menjadi jeli, dan ia jatuh terduduk di lantai bangsal yang dingin, berdebu, dan kotor. "Yah, aku cuma pinjam sebentar saja. Yah, aku janji akan kukembalikan semuanya kalau proyek berikutnya cair bulan depan. Tolong jangan marahi aku di sini." "Proyek apa lagi, Rano?" Benyamin melempar tumpukan kertas itu ke wajah Rano, hingga kertas-kertas itu berhamburan di lantai yang kotor, terinjak oleh pembesuk yang lewat. "Kamu berjudi dengan uang nyawa kami? Kamu menipu orang tuamu sendiri supaya kamu bisa tetap bergaya seperti bangsawan di depan teman-teman palsumu. Kamu biarkan adikmu bekerja bagai budak siang dan malam sementara kamu menghamburkan uangnya untuk perempuan dan judi. Kamu bahkan tidak membayar rumah sakit ini padahal kamu bilang kamu sudah melunasinya." Puspa jatuh terduduk di kursi plastik kecil, hingga kursi itu mengeluarkan suara derit yang menyedihkan, seolah akan menyerah menahan beban tubuhnya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya dengan bahu yang terguncang hebat. Seluruh dunia yang ia bangun berdasarkan kebanggaan buta terhadap Rano kini runtuh total, menyisakan puing-puing kehinaan yang sangat pahit. Ia menoleh ke arah Suzana dengan pandangan yang sangat memelas. Mata yang tadinya tajam kini penuh dengan air mata penyesalan yang terlambat. "Suzana, anakku, maafkan ibu. Ibu benar-benar buta oleh kasih sayang yang salah. Ibu tidak tahu kalau selama ini kamu yang berkorban sendirian." Isak titik, ia mencoba meraih ujung baju Suzana, namun Suzana melangkah mundur dengan sangat sopan namun tegas. "Ibu tidak tahu karena ibu menolak untuk tahu. Setiap kali aku mencoba bicara, ibu membentakku dan menyuruhku diam. Setiap kali aku membawa kebenaran, ayah menyebutku sebagai pembual yang iri pada kakak sendiri. Sekarang, silakan kalian nikmati hasil dari pahlawan, kebanggaan kalian ini di tengah hawa panas bangsal ini. Rasakan tiap butir keringat kalian sebagai pengingat betapa kalian dulu meremehkan aku." Di tengah isak tangis dan suasana penyesalan yang sudah terlambat itu, ketenangan semu di bangsal Cempaka kembali dikejutkan oleh kedatangan dua orang pria bertubuh besar dengan jaket kulit hitam yang tampak kusam dan bau asap rokok yang menyengat. Mereka tidak memakai seragam medis, dan kehadiran mereka membawa aura ancaman yang sangat kental hingga pasien di tempat tidur sebelah langsung menyingkir ketakutan. Wajah mereka kasar, dengan bekas luka di pipi dan tato yang mengintip dari balik lengan jaket mereka yang tersingkap. Tanpa permisi sedikitpun, kedua pria itu langsung menuju tempat tidur nomor 14. Seolah-olah mereka sudah memiliki peta lokasi yang akurat dan instruksi yang jelas. Mata mereka yang tajam langsung tertuju pada Rano Karno, yang masih terduduk lemas di lantai semen yang retak. Wah, akhirnya ketemu juga sih, Direktur Besar, kita di tempat yang sangat pantas untuk kelasnya." Ujar salah satu pria itu dengan tawa sinis yang sangat menyeramkan. Ia langsung mencengkeram kerah baju Rano, dan menariknya berdiri dengan paksa hingga kaki Rano hampir tidak menyentuh lantai. Jas Rano yang mahal itu terdengar robek di bagian bahu. "Siapa kalian? Jangan bikin keributan di rumah sakit. Suami saya sedang sakit kritis. Kalian tidak punya aturan?" teriak Puspa dengan wajah yang sudah memutih karena ketakutan. "Sakit? Anakmu ini yang bikin banyak orang sakit jantung dan bangkrut, Bu," jawab pria bertato itu sambil menghempaskan tubuh Rano ke tembok bangsal hingga menimbulkan suara benturan yang keras. "Dia menjaminkan sertifikat rumah tinggal kalian ini dan 2 mobil
atas nama orang tuanya untuk hutang investasi bodong sebesar 3 miliar rupiah. Sekarang semua investornya menuntut uang mereka kembali, dan si pengecut ini malah bersembunyi di sini. Kami sudah keliling mencarinya. Rano meronta-ronta dengan wajah yang sudah dipenuhi air mata dan ingus yang menjijikkan. Tolong. Jangan di sini. Beri aku waktu seminggu lagi. Adikku sangat kaya, dia akan bayar semuanya. Suzana, tolong bayar mereka. Dek, aku mohon, nyawaku dalam bahaya. Adikmu? Pria itu menoleh ke arah Suzana yang sedang berdiri di sana dengan tenang. Suzana hanya menatap mereka dengan tatapan dingin, datar, dan tanpa ekspresi sedikitpun. Mbak ini mau bayar hutang sampah ini? Saya tidak mengenal pria ini secara finansial, jawab Suzana dengan suara yang sangat tenang dan jelas, terdengar ke seluruh ruangan. Segala urusan hutang piutang yang dibuat oleh Rano Karno adalah tanggung jawab pribadinya sepenuhnya. Saya tidak memiliki keterikatan apapun dengan transaksinya. Silakan selesaikan urusan kalian di luar area rumah sakit ini, karena tempat ini untuk orang yang benar-benar sakit, bukan untuk penipu. Mendengar pernyataan dingin dari Suzana, kedua pria tadi langsung menyeret Rano keluar dari bangsal dengan kasar. Rano berteriak-teriak memanggil nama ayahnya dan ibunya, memohon pengampunan dan perlindungan sambil menangis meraung-raung. Namun suaranya perlahan menghilang di ujung lorong saat ia dibawa pergi layaknya seorang pencuri klasteri yang tertangkap basah. Seluruh penghuni bangsal menonton kejadian itu dengan tatapan sinis. Benyamin Sueb menutup matanya rapat-rapat, dadanya naik turun dengan sangat cepat, seolah-olah pasokan oksigen di ruangan itu mendadak hilang dan digantikan oleh gas beracun. Ia merasa jantungnya seperti diremas-remas oleh tangan raksasa yang tidak terlihat. Ia baru menyadari betapa jahatnya ia selama ini kepada Suzana, betapa ia telah mengusir satu-satunya malaikat di hidupnya demi memuja setan berbaju jas. Ia menyadari betapa bodohnya ia memuja seorang penipu yang hampir saja membuat mereka kehilangan tempat tinggal dan harga diri. Suzana mendekat perlahan, membetulkan selimut ayahnya yang sudah berantakan karena drama tadi dengan gerakan yang efisien namun tanpa kehangatan. Aku sudah menyiapkan tim pengacara untuk menyelamatkan rumah ayah sebelum disita secara ilegal oleh orang-orang tadi. Aku tidak akan membiarkan kalian di jalanan. Benyamin mencoba meraih tangan Suzana, namun Suzana sedang sibuk merapikan berkas-berkasnya. Tapi perlu ayah tahu, rumah itu sekarang sudah secara sah atas namaku. Karena Mas Rano sudah memindah tangankan aset itu padaku setahun lalu sebagai jaminan hutang pribadinya padaku yang tidak pernah ia bayar, dan ayah menandatangani surat-suratnya tanpa pernah mau membaca apa isinya saat Mas Rano bilang itu surat proyek, kan? Benyamin hanya bisa menangis tanpa suara. Air matanya yang hangat mengalir deras membasahi bantal bangsal yang keras, apek, dan tidak nyaman. Ayah dan ibu tetap tinggal di sini sampai dokter benar-benar bilang ayah sudah stabil dan bisa pulang ke rumahku. Aku tidak akan memindahkan kalian ke VVIP lagi, tidak hari ini, tidak juga besok. Kalian harus merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa yang selama ini kalian hina. Kalian harus merasakan panasnya bangsal ini, mencium baunya, dan mendengar kebisingannya, agar hati kalian yang membatu dan sombong itu bisa sedikit melunak dan menyadari siapa yang sebenarnya tulus menyayangi kalian tanpa meminta pengakuan. Ujar Suzana dengan nada final sebelum ia berbalik, melangkah dengan suara sepatu hak tingginya yang tegas. Meninggalkan orang tuanya yang kini benar-benar sendirian, tanpa harta, tanpa anak emas, di tengah kebisingan dan penderitaan bangsal kelas 3 yang pengap. Malam di Jakarta terasa begitu dingin dan mencekam bagi seorang Rano Karno. Setelah diseret paksa dari bangsal Uni Cempaka di depan mata orang tuanya yang hancur, ia tidak langsung dibawa ke kantor polisi, melainkan ke sebuah gudang tua di pinggiran kota yang aromanya campuran antara oli bekas, besi berkarat, dan debu yang menebal. Jas mahalnya yang dulu ia banggakan sebagai simbol kesuksesan kini sudah robek di bagian bahu. Wajahnya yang klimis kini dipenuhi lebam keunguan akibat hantaman para penagih hutang, dan napasnya tersengal karena ketakutan yang luar biasa. Dua orang pria bertubuh besar yang membawanya tadi melepaskan cengkeraman mereka, membiarkan Rano tersungkur di atas lantai semen yang dingin dan kotor. Salah satu dari mereka, pria dengan tato kalajengking di lehernya, melemparkan sebuah map plastik berisi fotokopi dokumen-dokumen aset ke arah wajah Rano. Ternyata adikmu jauh lebih pintar dan jauh lebih waspada daripada penipu amatir sepertimu, Rano, ujar pria itu sambil meludah ke samping dengan nada menghina. Kau menjaminkan rumah tinggal orang tuamu untuk hutang investasi bodong sebesar 3 miliar rupiah,
Tapi kau tahu apa yang kami temukan saat mengecek keabsahannya? Rumah itu sudah bukan milik Benyamin Sueb sejak 1 tahun yang lalu. Rano terbelalak, matanya yang bengkak menatap dokumen itu dengan nanar. Tangannya gemetar saat menyentuh kertas-kertas itu. Tidak mungkin. Ayahku tidak pernah bicara soal pemindahan nama. Dia selalu bilang itu hartanya. Tentu saja dia tidak bicara, karena dia sendiri tidak tahu apa yang dia tanda tangani saat kau menyodorkan berkas-berkas proyek palsumu itu. Suzana sudah melakukan take over aset secara sah untuk menyelamatkan rumah itu dari kegilaan judi dan hutangmu. Sertifikat yang kau berikan pada kami hanyalah kertas sampah yang sudah tidak berlaku lagi di BPN. Kau pikir kau bisa menipu kami dengan dokumen kadaluarsa. Pria itu kemudian menginjak ujung sepatu Rano yang mahal, membuat Rano mengerang kesakitan. Karena kau tidak punya aset lagi untuk disita, dan kau sudah menipu banyak orang dengan investasi bodongmu, kami tidak punya pilihan lain. Kami sudah menyerahkan semua bukti penggelapanmu kepada pihak kepolisian agar kami tidak ikut terseret. Kau akan membusuk di penjara bukan karena kami, tapi karena keserakahanmu sendiri yang memakan dirimu hidup-hidup. Tak lama kemudian, cahaya lampu biru dan merah dari mobil patroli polisi mulai memantul di dinding gudang yang kusam, diiringi suara sirine yang meraung memecah keheningan malam. Suzana Marta Fredrika berdiri di kejauhan, bersandar pada pintu mobilnya yang terparkir di bawah bayangan pohon rindang. Ia menyaksikan dengan tatapan datar saat kakaknya diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Rano sempat melihat ke arah Suzana dari balik jendela mobil polisi, matanya memohon belas kasihan terakhir. Namun Suzana hanya memalingkan wajah dan masuk ke dalam mobilnya. Ia tidak membenci Rano, ia hanya membiarkan hukum alam bekerja. Rano telah membangun istananya di atas penderitaan orang lain, dan kini saatnya ia belajar merasakan apa itu tanggung jawab yang sesungguhnya. 3 hari berlalu sejak peristiwa penjemputan paksa yang memalukan itu. Kondisi kesehatan Benyamin Sueb berangsur-angsur stabil, meskipun wajahnya tampak jauh lebih tua 10 tahun dari usia sebenarnya dalam waktu yang sangat singkat. Ia tidak lagi berada di ruang VVIP yang dingin, namun ia juga sudah mulai terbiasa dengan kebisingan dan hawa panas bangsal unit cempaka. Dokter mengatakan bahwa kejutan mental yang dialami Benyamin justru memaksa jantungnya untuk bekerja lebih keras untuk bertahan hidup secara biologis. Namun, secara mental, jiwanya telah hancur berkeping-keping. Titik Puspa tampak sangat menyedihkan di antara para penunggu pasien lainnya. Rambutnya yang biasanya disasak rapi dengan bantuan hairspray mahal kini, hanya diikat asal-asalan dengan karet gelang. Ia tidak lagi memikirkan bedak tebal atau lipstik berwarna mencolok. Ia menghabiskan waktunya duduk di kursi plastik kecil di samping tempat tidur suaminya, menyuapi Benyamin dengan bubur rumah sakit yang tawar dan dingin dengan tangan yang terus gemetar. Tidak ada lagi keluhan tentang panasnya ruangan atau bau karbol yang menyengat. Penderitaan nyata telah melumpuhkan segala kesombongannya. Pagi itu, Suzana datang kembali ke bangsal. Ia membawa sebuah keranjang berisi buah-buahan segar dan beberapa dokumen baru dalam map coklat yang rapi. Saat Suzana melangkah masuk ke area tirai nomor 14, suasana di sekitarnya mendadak menjadi sangat sunyi. Para pasien lain seolah bisa merasakan aura ketegasan dari wanita muda itu. Benyamin Sueb langsung berusaha duduk tegak di ranjang besinya, meskipun dadanya masih terasa sedikit nyeri dan sesak. Suzana, anakku. Suara Benyamin terdengar sangat kecil, seolah-olah suaranya tertahan di tenggorokan yang tercekat oleh rasa malu. Kamu masih sudi datang lagi menjenguk ayah yang sudah sangat berdosa dan buta ini. Suzana meletakkan buah-buahan itu di meja nakas yang catnya sudah banyak yang mengelupas. Dokter bilang kondisi jantung ayah sudah cukup kuat untuk pemulihan mandiri. Ayah sudah bisa pulang besok pagi. Seluruh administrasi pemulangan dan biaya rumah sakit selama di bangsal ini sudah aku urus semuanya. Ayah tidak perlu memikirkan tagihan lagi. Mendengar kata-kata yang tenang namun mengandung otoritas dari putrinya, Titik Puspa tiba-tiba berdiri dan langsung bersujud di kaki Suzana, tepat di atas lantai semen bangsal yang berdebu. Tangisnya pecah sejadi-jadinya, suara isakannya memenuhi ruangan pengap itu. Maafkan ibu, Suzana. Maafkan ibu yang sudah menjadi ibu paling buta dan tuli di dunia ini. Ibu sudah sangat jahat padamu. Ibu selalu memuja Rano dan menganggapnya pahlawan, padahal dia yang merampok semua milik kita secara perlahan. Ibu sudah menghinamu sebagai anak tidak berguna di depan orang banyak. Padahal kamu yang memberi kami napas dan perlindungan. Ibu sangat malu, nak.
Ibu malu sampai rasanya tidak punya muka lagi untuk hidup bersama kamu. Benyamin juga ikut risak. Air matanya membasahi bantal bangsal yang keras dan apek. Ayah juga minta maaf. Nak, ayah yang menantangmu dengan sombong untuk berhenti membayar. Ayah yang menyebutmu pembual dan iri hati pada kesuksesan palsu kakakmu. Ternyata ayah yang selama ini hidup dalam dunia hayalan yang dibangun dari kebohongan dan penipuan. Maafkan ayah yang sudah gagal menjadi pelindungmu. Maafkan ayah yang hampir membuang satu-satunya mutiara asli demi memuja sampah yang berkilau palsu. Suzana menatap kedua orang tuanya dengan tatapan yang penuh luka namun juga penuh keteguhan. Ia tidak langsung memeluk mereka atau menangis bersama. Ia tahu, pengampunan itu memang gratis. Tapi kepercayaan yang sudah dihancurkan berkali-kali harus dibeli kembali dengan waktu dan pembuktian nyata. Bangun, Bu. Jangan bersujud padaku di lantai yang kotor ini. Aku hanyalah anak yang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai manusia, ujar Suzana dengan suara tenang namun berjarak. Aku sudah memaafkan kalian sejak malam aku meninggalkan VVIP itu. Tapi, perlu diingat, memaafkan bukan berarti semuanya akan kembali menjadi indah seperti semula dalam satu malam. Kepercayaan itu seperti gelas kristal mahal yang tempo hari ayah pecahkan di lantai rumah sakit. Aku bisa mencoba menyambung potongannya kembali, tapi bekas retakannya akan tetap ada di sana sebagai pengingat abadi agar kita tidak pernah lagi mengulang kesalahan yang sama. Keesokan harinya, sebuah ambulans standar membawa Benyamin Sueb keluar dari gerbang rumah sakit. Namun, ambulans itu tidak menuju ke rumah lama mereka di kompleks perumahan mewah yang dulu sering dipamerkan Rano di media sosialnya sebagai simbol kejayaannya. Ambulans itu justru berbelok ke sebuah perumahan minimalis namun sangat asri, bersih, dan tenang di pinggiran kota, di mana pohon-pohon mangga dan kamboja tumbuh rindang di sepanjang jalan. Ini rumah siapa? Suzana? Kenapa kita tidak pulang ke rumah kita yang lama? Tanya Titik Puspa dengan wajah bingung dan sedikit cemas saat membantu suaminya turun dari ambulans. Ini rumahku, Bu. Satu-satunya aset yang murni kubeli dari hasil tabunganku sendiri selama 5 tahun bekerja keras, tanpa pernah diketahui sedikitpun oleh Mas Rano atau siapapun. Jawab Suzana sambil membuka pintu pagar yang terbuat dari kayu jati simpel namun sangat kokoh. Rumah lama kita di kompleks mewah itu sudah resmi kusewakan kepada sebuah perusahaan untuk jangka waktu panjang. Uang sewanya digunakan sepenuhnya untuk mencicil hutang-hutang pajak, denda, dan bunga pinjaman online yang ditinggalkan Mas Rano atas nama ayah sebagai penjamin. Semua perabotan mewah dan mobil di sana juga sudah ditarik oleh pihak bank untuk menalangi tagihan VVIP yang kemarin sempat macet. Suzana membawa orang tuanya masuk ke dalam rumah. Rumah itu terasa sangat sejuk, bersih, dan rapi, meskipun ukurannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan rumah lama mereka. Namun, di sini, atmosfernya berbeda. Tidak ada lagi lampu kristal yang mahal atau karpet bulu domba yang harganya puluhan juta. Yang ada hanyalah kedamaian. Ayah dan ibu boleh tinggal di sini selamanya. Hidup bersamaku, ujar Suzana sambil mempersilakan mereka duduk di sofa kain yang empuk di ruang tamu. Tapi, sebagai pemilik sah rumah ini dan sebagai orang yang membiayai hidup keluarga sekarang, aku punya beberapa syarat yang bersifat mutlak dan tidak bisa dinegosiasikan oleh siapapun. Benyamin dan Titik mendengarkan dengan sangat seksama, seolah-olah mereka adalah murid yang sedang mendengarkan petuah dari guru besar. Mereka tidak lagi berani memotong pembicaraan atau meninggikan suara seperti dulu. Pertama, ayah dan ibu tidak boleh lagi menjalin komunikasi dalam bentuk apapun dengan Mas Rano selama dia menjalani masa hukumannya di penjara tanpa seizinku. Aku tidak mau sepeser pun uang dari rumah ini mengalir untuk membayar pengacara atau membiayai kebutuhan pribadinya yang tidak penting di sana. Biarkan dia belajar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang dia buat. Kedua, seluruh kendali keuangan keluarga mulai detik ini akan kupegang secara total. Ibu tidak akan punya kartu kredit tambahan lagi. Aku akan memberikan uang bulanan yang sangat cukup untuk kebutuhan makan sehat dan biaya obat, tapi tidak ada lagi uang untuk pamer kemewahan atau mengikuti arisan elit yang isinya hanya ajang pamer kebohongan. Dan ketiga, Suzana menatap tajam ke arah mata ayahnya yang kini tampak layu. Ayah harus berhenti membanding-bandingkan aku dengan siapapun. Ayah harus belajar menghargai setiap butir nasi dan setiap fasilitas yang tersaji di rumah ini, bukan karena harganya yang mahal, tapi karena ketulusan dan kejujuran orang yang memberikannya. Jika ayah atau ibu melanggar syarat ini,
Aku tidak akan segan untuk meminta kalian hidup mandiri dengan biaya kalian sendiri. Benyamin Sueb mengangguk perlahan dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa sangat kecil di depan putrinya sendiri. Ayah terima semua syaratmu, Nak. Ayah sudah sadar sepenuhnya sekarang. Kemewahan semu yang dulu ayah paksakan ternyata hanyalah racun yang membuat ayah lupa pada anak yang benar-benar memiliki hati tulus seperti malaikat. Ayah akan menurut padamu. Bulan-bulan pertama di rumah baru berlalu dengan penuh tantangan penyesuaian bagi Titik Puspa dan Benyamin. Titik Puspa yang biasanya menghabiskan waktu berjam-jam di salon kecantikan atau di pusat perbelanjaan, kini mulai belajar melakukan pekerjaan rumah tangga secara mandiri. Ia yang dulu bahkan tidak tahu cara menyalakan kompor gas modern, kini mulai terbiasa memotong sayuran, mencuci buah-buahan, dan memasak jus sehat untuk suaminya. Ia bahkan mulai bercocok tanam sayur-sayuran organik di halaman belakang rumah Suzana, sebagai bentuk terapi kemandiriannya. Benyamin Sueb sendiri mengalami transformasi batin yang sangat luar biasa. Tanpa adanya tekanan untuk terus tampil kaya, ia merasa beban di jantungnya jauh lebih ringan. Ia mulai rajin berjalan kaki setiap pagi di sekitar kompleks rumah barunya, menyapa tetangga yang kebanyakan adalah pensiunan dengan ramah tanpa perlu memamerkan jabatan atau harta. Ia tidak lagi peduli apakah ia memakai jam tangan bermerek dunia, atau hanya jam tangan plastik murah. Ia merasa jauh lebih sehat dan hidupnya terasa lebih bermakna, karena ia tidak perlu lagi berbohong pada siapapun. Suatu sore yang tenang ketika matahari mulai terbenam dengan warna jingga yang indah, Suzana pulang dari kantornya yang kini bisnisnya berkembang semakin pesat. Ia mendapati ayahnya sedang duduk di teras depan, sedang asyik membaca buku biografi tokoh bangsa sambil menikmati teh hangat buatan istrinya sendiri. Tidak ada lagi teriakan amarah di rumah itu. Tidak ada lagi hinaan pedas yang menyayat hati. Suasananya begitu damai, seolah-olah badai besar yang menghantam keluarga mereka setahun lalu hanyalah cara Tuhan untuk membersihkan debu-debu kesombongan yang sudah terlalu tebal menutupi hati mereka. Suzana, tadi pagi ada pengacara Mas Rano yang datang ke sini, ujar Benyamin dengan suara yang tenang namun berwibawa. Ia tidak lagi tampak gugup seperti dulu jika membahas soal anak sulungnya. Rano mengirim surat dari dalam penjara. Dia minta ayah menjaminkan rumah ini agar dia bisa mendapatkan penangguhan penahanan dan mencari uang untuk membayar para investor yang dia tipu. Suzana duduk di samping ayahnya, menatap mata Benyamin dengan pandangan yang dalam. Lalu, apa yang ayah katakan pada pengacara itu? Apa ayah tergoda untuk membantunya lagi? Benyamin tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan ketegasan yang baru ia temukan. Ayah ingat semua syaratmu, Nak. Ayah bilang pada pengacara itu, bahwa Rano harus menyelesaikan masa hukumannya sampai tuntas di dalam penjara. Ayah tidak akan menjamin apapun lagi, dan ayah tidak punya aset apapun untuk diberikan. Ayah bilang, biarlah penjara menjadi sekolah kehidupan terbaik baginya agar dia tahu bahwa hidup yang berkah tidak bisa dibangun di atas air mata dan penderitaan adiknya sendiri. Ayah tidak mau lagi diperbudak oleh rasa sayang yang salah arah. Suzana merasakan sebuah beban besar yang selama bertahun-tahun menghimpit pundaknya benar-benar menghilang. Ia melihat ayahnya sudah kembali memiliki prinsip hidup yang benar dan kuat. Ia kemudian mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. Ini ada kabar baik. Yah, Bu. Perusahaan properti dan konstruksi yang aku rintis sekarang sudah resmi bekerja sama dengan pemerintah untuk proyek perumahan rakyat skala nasional. Kita akan punya cukup uang untuk masa depan yang sangat terjamin. Tapi aku janji pada diriku sendiri, kita tetap akan hidup sesederhana ini. Kekayaan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk memberi manfaat. Tidak perlu pindah ke rumah yang lebih besar atau mewah lagi. Suzana, potong Titik Puspa yang baru saja keluar dari dapur membawa sepiring pisang goreng hangat hasil masakannya sendiri. Ibu jauh lebih bahagia di rumah ini. Rumah ini memang kecil tapi sangat hangat dan jujur. Ibu sudah kapok dengan segala kemewahan yang isinya hanya kepalsuan dan hutang. Ibu lebih senang melihat kamu pulang kerja dengan wajah ceria daripada melihat Rano pulang, membawa tas mewah tapi hatinya penuh dengan rencana busuk untuk menipu kita lagi. Suzana tertegun mendengar kalimat itu. Ia melihat transformasi yang nyata di wajah ibunya. Kerutan di wajah Titik tidak lagi berusaha ditutupi oleh bedak yang tebal. Namun matanya memancarkan kedamaian dan kejujuran yang belum pernah Suzana lihat seumur hidupnya. Inilah kemenangan yang sesungguhnya bagi Suzana. Bukan karena ia sekarang menjadi wanita kaya raya, bukan karena ia berhasil menjebloskan Rano ke penjara,
tapi karena ia berhasil mendapatkan kembali orang tuanya yang telah sembuh dari penyakit gila hormat dan kesombongan. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa di bangsal Uni Cempaka itu mengubah segalanya. Kehidupan keluarga Suzana Marta Fredrika benar-benar telah memasuki babak baru yang penuh dengan rasa syukur dan ketenangan yang hakiki. Rano Karno masih menjalani sisa masa hukumannya di penjara, dan menurut laporan petugas lapas, ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih pendiam dan mulai belajar menjadi montir di bengkel kerja penjara. Sebuah pekerjaan nyata yang jauh lebih terhormat dan jujur daripada menjadi direktur palsu yang hidup dari hasil menipu orang lain. Malam itu, mereka mengadakan makan malam kecil di halaman belakang rumah yang asri untuk merayakan ulang tahun Suzana yang ke-30. Tidak ada pesta pora yang mengundang ratusan tamu palsu, tidak ada dekorasi mahal yang menghabiskan uang, hanya ada Suzana, Benyamin, dan Titik Puspa. Di atas meja kayu yang sederhana namun rapi, tersaji menu yang sangat istimewa bagi mereka. Semangkuk bubur ayam hangat dengan topping kerupuk dan sate usus, bubur yang dulu pernah dihina habis-habisan oleh Titik Puspa di kamar VVIP Rumah Sakit Medika Kencana. "Terima kasih ya, Nak," ujar Benyamin Sueb sambil menyuap bubur itu dengan sangat nikmat, seolah-olah itu adalah hidangan paling lezat di dunia. Bubur ayam ini rasanya jauh lebih enak, lebih segar, dan jauh lebih mengenyangkan daripada steak paling mahal manapun yang pernah ayah makan seumur hidup ayah. Karena bubur ini dibeli dari uang yang halal dan disajikan dengan cinta yang tulus tanpa ada kepura-puraan. Titik Puspa menggenggam tangan Suzana dengan sangat erat. Matanya berkaca-kaca menatap putrinya. "Ibu sering sekali teringat malam yang sangat gelap dan menakutkan itu, Nak. Saat kita dipindahkan secara paksa ke bangsal kelas 3 yang panas, bising, dan bau. Ibu dulu mengira itu adalah hari kiamat bagi harga diri keluarga kita. Tapi sekarang ibu sadar, itu adalah cara Tuhan yang sangat cerdas untuk menyelamatkan kita dari kehancuran yang jauh lebih dalam. Jika malam itu kamu tidak berani menghentikan pembayaran dan membiarkan ego kami menang, mungkin sekarang kita semua sudah hancur bersama Rano. Kamu adalah pahlawan kami yang sesungguhnya." Suzana tersenyum manis, senyum yang paling tulus dan paling lepas yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Ia menatap langit malam Jakarta yang bersih tanpa awan, dihiasi oleh bintang-bintang yang berkilauan dengan indahnya. Ia teringat kembali kata-kata ayahnya yang dulu sangat menyayat hatinya dan membuatnya merasa tidak berharga, "Contoh kakakmu yang bayar rumah sakit VVIP ini." Kini, kata-kata itu tidak lagi terasa seperti sembilu yang melukai jantungnya. Kata-kata itu telah menjadi sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana kepalsuan akan selalu kalah telak oleh kebenaran yang konsisten. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan seorang anak untuk menyelamatkan orang tuanya. Yah," kata Suzana dengan nada lembut. "Aku tidak butuh pujian sebagai anak emas atau sebagai pengusaha sukses yang dipuja-puji. Aku hanya ingin menjadi anak yang bisa membuat ayah dan ibu tidur nyenyak setiap malam tanpa perlu takut akan tagihan bank, penagih hutang, atau kebohongan Mas Rano. Aku ingin kita bahagia bukan karena apa yang kita punya di luar, tapi karena kita jujur pada diri kita sendiri di dalam." Benyamin Sueb berdiri dari kursinya dengan langkah yang mantap, mendekati putri bungsunya itu, dan memeluknya dengan sangat erat. Sebuah pelukan tulus yang sudah puluhan tahun tidak pernah Suzana rasakan. "Kamu bukan sekadar anak emas, Suzana. Kamu adalah mutiara yang sebenarnya, yang keindahannya tidak akan pudar oleh lumpur sekalipun. Maafkan ayah yang sempat menjadi pria paling buta dan paling bodoh di dunia ini, hingga hampir membuang mutiara paling berharga ini ke tempat sampah demi memuja potongan kaca yang berkilau palsu." Malam itu berakhir dengan tawa ringan yang tulus dan suasana yang sangat hangat di bawah sinar bulan. Suzana Marta Fredrika telah membuktikan kepada dunia dan keluarganya bahwa bakti yang sejati tidak selamanya berarti menuruti setiap keinginan orang tua yang salah arah. Kadang-kadang, bentuk bakti yang paling tulus adalah berani berkata, "tidak," pada kebohongan. Berani memberikan kenyataan yang pahit sebagai obat penyembuh jiwa, dan memberikan pelajaran tentang realitas hidup yang sebenarnya dengan penuh ketegasan. Tahta yang sesungguhnya bagi seorang manusia bukanlah di kamar VVIP rumah sakit elit manapun, melainkan di dalam hati yang penuh dengan kejujuran, rasa syukur, dan cinta yang tulus tanpa pamrih. Langit kembali cerah, secerah masa depan Suzana yang kini berdiri sangat tegak di atas kakinya sendiri. Ia telah menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, pelindung yang kokoh bagi orang tuanya, dan wanita yang berhasil menaklukkan kesombongan dunia dengan ketulusan dan kerja keras yang luar biasa. Cerita tentang anak yang dihina karena dianggap membual, itu pun berakhir dengan indah,
berganti dengan legenda seorang wanita hebat yang mengubah kehinaan menjadi kemuliaan yang abadi dan menginspirasi.